apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saat menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah lansia hancur akibat ledakan bondet di Pasuruan. Cucu pemilik rumah terluka bakar serius. Hujan deras dan angin kencang menerjang Mojokerto. Sebuah mobil tumbang menimpa mobil. Musim panen tomat harganya justru anjlok. Petani di Jombang rugi puluhan juta rupiah. Kita awali berita hari ini, rumah seorang lansia di Pasuruan, Jawa Timur hancur setelah terkena ledakan bom ikan atau bondet milik cucunya. Polres Pasuruan bersama tim Gegana dan Inafis Polda Jatim pada Kamis pagi menyelidiki ledakan yang mengakibatkan pemilik bondet atau cucu lansia pemilik rumah mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Rumah milik Sundari 80 tahun di Desa Ngepoh, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan, hancur akibat ledakan bom ikan atau bondet. Seluruh bagian rumah nyaris rata dengan tanah. Kamis pagi, Polres Pasuruan dan tim Gegana serta Inafis Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Sejumlah barang bukti termasuk serpihan yang diduga bekas ledakan bondet diamankan petugas. Tim Gegana juga menyisir seluruh bagian rumah untuk mencari bondet lainnya yang mungkin masih tersisa. Menurut keterangan saksi, bondet meledak Rabu dini hari dan sempat membuat panik warga di sekitar lokasi yang merupakan pemukiman padat penduduk. Bondet yang meledak dibawa Mustafa, 28 tahun, cucu Sundari. Akibat ledakan itu, Muhammad Mustafa mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Korban mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Berdasarkan catatan polisi, Mustafa merupakan pelaku tindak kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang Polres Pasuruan atas kasus pencurian mobil. Ini memang rumah DPO, kan? Bukan, rumah nenek. Neneknya? Ya. Diduga DPO. Sejauh ini kira-kira apa langkah yang dilakukan? Ya, pasti kita koordinasi sterilisasi karena ini handak, kita harus lebih hati-hati kan, makanya kita koordinasi dengan Gegana Polda Jatim, udah steril, baru Inafis olah TKP dan kita juga nanti full paket mengenai asal-usul handak itu. Yang jelas nggak ada korban, Pak? Ada dong, ya itu pemilik. Tak meninggal maksud saya? Enggak, luka berat. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian kini telah diamankan ke Polda Jatim dan masih dalam proses identifikasi laboratorium forensik. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Misteri penemuan mayat yang mengapung di aliran Sungai Puger, Jember akhirnya terungkap. Korban ternyata tewas akibat dikeroyok. Salah satu pelakunya adalah kakak sepupu korban yang sempat membuat sandiwara dengan berpura-pura melaporkan korban hilang di sungai. Polisi menangkap 2 pemuda yang menganiaya pemuda lain hingga tewas. Pelaku berinisial SP dan MN. Tersangka menganiaya korban Abdul Rahim usai menggelar pesta miras pada Rabu 13 Agustus lalu. Ketiganya yang sama-sama di bawah pengaruh minuman keras. Awalnya terlibat cekcok mulut yang berujung pengeroyokan terhadap korban. Usai korban tewas, salah satu tersangka MN yang juga kakak sepupu korban melaporkan ke polisi jika saudaranya hilang. Mabuk parah, terus mesnya mabuk setelah ngantem saya itu mukul saya terus saya peluk, yang berontak saya kunci lehernya. Iya, cuma enggak dikerasin, enggak mau dipukul sama teman saya, enggak boleh, soalnya keponakan saya, Pak. Keponakan sama. Iya. Udah dipukul sama sampean sekali, beberapa kali. Cuma Enggak, sebelumnya. Saya yang dipukul. Itu kamu dipukul. Iya, kena ini saya. Kenapa kok tiba-tiba dia pukul sampean?
Ya kan kalau kena reaksi minuman itu Pak. Sekira pukul 14 siang kami mendapatkan laporan dari keluarga terkait dengan orang hilang. Lalu pada pukul 15 sorenya kami mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di area sungai yang ditemukan oleh para nelayan yang akan melaksanakan rutinitasnya. Berangkat dari hal itu kami melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan ada beberapa persesuaian antara laporan kehilangan tersebut dengan korban yang ditemukan. Sehingga mengkerucut, kami sudah amankan 2 orang tersangka, saat ini sudah kami lakukan penahanan. Kamis pekan lalu, warga menemukan sesosok mayat pria yang mengapung di aliran sungai Puger, Jember. Warga yang memenuhi lokasi mengenali identitas korban, yakni Abdul Rohim, warga desa Puger Wetan, kecamatan Puger, Jember. Polisi yang memeriksa tubuh korban menemukan sejumlah luka hantaman benda tumpul, hingga mencurigai penyebab kematian korban bukan karena tenggelam melainkan penganiayaan. Polisi yang menyelidiki kasus itu akhirnya menangkap kedua tersangka SP dan MN. Polisi masih memeriksa kedua tersangka untuk mengetahui motif pengeroyokan terhadap korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.